Ya, pastinya masyarakat milih mudik naik motor karena lebih efisien, bisa sampai langsung ke depan rumah pemirsa. Sementara kalau naik bus ini harus dijemput dulu di terminal atau mungkin harus menyambung kendaraan lain. Mungkin itu yang saya tanyakan kepada Mbak Adita. Kalau pemerintah ingin masyarakat beralih ke moda transportasi yang lebih aman, mungkin naik bus seperti itu ya Mbak Adita. Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk menggantikan nilai efisiensi? Karena kalau naik motor ini bisa sampai langsung ke rumah ini Mbak Adita bagaimana? Ya, sebenarnya ini kan bagaimana kita akhirnya memiliki prioritas ya. Sebenarnya prioritas perjalanan ini untuk apa? Dan sebenarnya pemerintah ini menyediakan berbagai infrastruktur, melakukan konektivitas kan prinsip utamanya safety, keselamatan ya. Jadi ya memang tadi ada keuntungan ketika menggunakan kendaraan pribadi ya, bisa sampai di depan rumah. Tetapi tentu kita harus pertimbangkan apakah bisa dijamin keselamatannya. Ya, faktor keselamatan di jalan itu kan banyak. Selain faktor orang, faktor cuaca, faktor infrastrukturnya. Nah, ini kita ketika bicara mengendarai motor, tadi apalagi disebutkan kalau motornya bukan motor yang diciptakan dengan spek untuk jarak jauh. Artinya faktor kendaraan dan faktor orang ini kan jadi satu yang cukup berisiko ya. Kelelahan, belum lagi nanti kena cuaca yang buruk gitu. Jadi mungkin yang perlu dipertanyakan lagi adalah apakah kita bisa menjamin bahwa ini akan memberikan keamanan dan keselamatan sepenuhnya gitu dengan penggunaan kendaraan seperti itu. Itu yang sebenarnya kami juga harapkan masyarakat memahami. Oleh karena memang sekarang ini kami juga berharap para penyedia transportasi umum itu juga bisa menyediakan transportasi yang harganya tetap bisa terjangkau. Mungkin sekarang banyak yang mengeluhkan ya, mengapa harga naik. Perlu kami sampaikan bahwa untuk transportasi darat, laut, dan udara, serta kereta api juga, kelas ekonomi itu semua tarif ada koridor ya, tarif atas batas dan tarif batas bawah. Selama itu memang tidak keluar dari koridor, sebenarnya itu boleh diberlakukan. Nah, ini hal-hal yang mungkin masyarakat juga perlu pahami dan tentunya kami juga membangun yang namanya terminal, khususnya nih ya untuk yang darat, itu sekarang sudah mulai terintegrasi dengan moda transportasi yang lain. Jadi tidak lagi disconnected ya, jadi begitu turun dari terminal itu kemudian sudah tersambung dengan katakanlah bis kota, atau dengan taksi, atau dengan ojek. Ya, jadi ini sudah kita berlakukan di beberapa terminal tipe A di kota-kota besar ya, salah satunya juga yang ada di Jakarta sudah dilakukan, di Solo, di Jogja ya. Jadi itu upaya-upaya kami Mbak, Ya. karena sebenarnya kembali ke transportasi umum itu sebenarnya adalah salah satu ciri bagaimana satu kota itu adalah kota yang sudah memiliki satu kemajuan. Kalau masyarakatnya sudah punya budaya untuk menggunakan kendaraan umum. Ya ini memang PR kami juga untuk menjamin keselamatan dari semua moda transportasi umum itu. Begitu Mbak. Baik, mungkin saya ke Pak Sony. Pak Sony, sekarang kita berpikir dengan mindsetnya para pemotor ini. Dikatakan kalau naik motor ini, mereka bisa kuasai lah. Kalau mungkin memang ada masalah dengan motornya atau panas, bisa berhenti seperti itu. Tapi sebentar, apakah mungkin pendapat itu salah? Sebenarnya untuk mengendarai sebuah sepeda motor untuk mudik, ini sulitkah atau punya skill khususkah atau semua orang bisa? Bagaimana? Pak Sony, sedikit di-unmute suaranya boleh? Baik. Pak Sony? Ya, dengar. Boleh, sangat jelas dilanjutkan. Jelas. Ya, boleh dilanjutkan Pak Sony? Pertanyaannya Mbak. Baik Pak Sony, kalaulah kita sekarang melihat sebenarnya apakah seseorang dalam mengendarai sepeda motor harus punya skill khusus Pak? Karena ada anggapan bahwa semua pasti bisa naik motor gampang untuk mengatasi motor panas, kapan harus berhenti, semua orang bisa. Tapi apakah ini anggapan yang salah atau bagaimana Pak? Iya benar, seorang yang mau mudik itu memang harus punya skill khusus. Karena tidak hanya operasional, tidak hanya dia menjaga keseimbangan motornya, tetapi bagaimana perilaku dia di jalan raya nantinya. Karena di jalan raya ini kan mobile semuanya. Dia ketemu kemacetan, ketemu panas, hujan-kehujanan, sehingga itu akan mempengaruhi emosinya dia. Sehingga penting juga dia memahami tentang soft skill-nya. Bagaimana berperilaku di jalan raya, bagaimana dia paham, dia istirahat, kemudian dia memastikan bahwa motornya itu memang siap untuk digunakan.
Berapa sih Pak faktor resiko kecelakaan lalu lintas kalau mudik naik motor Pak? Apakah cukup tinggi? Oh iya, tinggi lah. Itu kayaknya paling tinggi karena motor rodanya cuma 2, Mbak. Keseimbangannya harus dijaga selama perjalanan. Beda sama mobil ya. Mobil itu berhenti pelan, dia tetap tegak gitu. Kalau motor lengah sedikit, otomatis akan jatuh. Nah ini yang harus diwaspadai sebagai pemudik. Walaupun nanti dengan alasan tahun kemarin saya nggak ada masalah kok. Karena kan tahun ke tahun ini akan dilakukan. Artinya pengetahuan tentang keselamatan ini harus terus ditingkatkan bagi para pemudik. Baik. Mungkin selain mengenai kondisi motor dan juga ramainya traffic yang mungkin akan terjadi di mudik lebaran, sekarang saya ke Mbak Adita. Kalau resiko-resiko lainnya ini seperti apa Mbak Adita? Mungkin kepanasan, baik para supir atau yang mengendarai motor atau juga penumpang, atau ketika dia bawa anak kecil, bagaimana Mbak Adita? Saya rasa tadi juga beberapa sudah disampaikan kan ya, bahwa yang pertama juga cuaca ya, Mbak Caca ya. Cuaca ini sekarang masih curah hujan masih cukup tinggi ya. Kemudian juga kadang ekstrim jadi panas gitu. Ini kan sangat mempengaruhi kondisi dari pengendara ya, bisa kelelahan gitu. Dan kadang-kadang juga belum lagi kalau bawa anak kecil. Ini anak kecil ini apalagi ya kena panas, kena hujan gitu. Ini miris juga gitu kalau melihat ya. Itu satu hal. Yang kedua juga kondisi jalan itu sendiri ya sebenarnya. Kondisi jalan yang biasa dilalui kendaraan roda 2 ini karena merasa bisa melalui jalan apapun, maksudnya kecil, besar, kemudian jalan yang kadang berbatu, cari jalan tikus, itu kan juga resiko ya, gitu. Sementara mungkin kekuatan dari kendaraannya itu sendiri ya belum tentu bisa kemudian mengantisipasi kondisi jalan yang seperti itu. Tapi karena demi pengen cepat sampai gitu ya, karena capek, jadi ya semuanya ditebas saja. Nah hal-hal kayak gini nih Mbak. Ya di satu sisi mungkin motor tadi sudah disampaikan bisa membuat lebih leluasa, tetapi menurut saya bobot dari hal yang lebih membahayakan itu lebih besar gitu. Nah makanya memang sekali lagi sangat tidak direkomendasikan, sangat tidak disarankan untuk menggunakan roda 2 ini. Oke. Begitu Mbak. Pak Sony, mudah-mudahan sekarang saya ke Pak Sony, mudah-mudahan masyarakat mendengar ya Pak Sony ya. Tapi kalaulah ada masyarakat ini pertanyaan ke Pak Sony, kalaulah masyarakat masih ada yang ngotot naik motor, apa tips dari Bapak agar mereka tuh selamat berkendara? Mungkin mengatasi suhu yang luar biasa, panas akhir-akhir ini. Karena banyak yang pakai jaket tebal, naik motor, berjam-jam berkendara, nekat bawa penumpang, anaknya 2, barang bawaan juga banyak. Ini bagaimana Pak? Iya, ini plus minusnya banyak sebetulnya. Jadi balik lagi kepada si pengemudinya ya. Yang penting dia paham risiko dan bagaimana mengantisipasinya. Nah benar sekali. Kunci keberhasilan kesuksesan kita mudik adalah bagaimana kita memanage sebuah perjalanan. Nah perjalanan ini kan banyak risiko-risiko. Nah risiko-risikonya ini bisa diminimalisir dengan bagaimana kita paham diri kita dan kendaraan kita. Yang paling penting sekali, tolong kita jangan memaksakan diri. Pastikan kita berkendara jangan terlalu lama, 2 jam atau 3 jam kita cari tempat istirahat yang kira-kira bisa tidur, bisa rileks dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya fisiknya kembali prima dan dia bisa melanjutkan perjalanan dengan fit gitu ya. Dan penting juga emosi karena itu tadi kita nggak tahu cuacanya Mbak. Mungkin nanti cuacanya hujan, panas dan sebagainya. Sementara kita pakai helm, jaket, sarung tangan pasti ada keterbatasan. Oksigen apalagi cuma sedikit ya. Nah untuk itulah istirahat ini penting sekali. Kunci dari kita sukses bisa mudik Mbak. Oke, kalau dari pemerintah Mbak Adita, pastinya menghimbau untuk tidak naik motor sudah pasti dilakukan oleh pemerintah, berkali-kali menghimbau. Tapi kalaulah memang masih banyak yang ngotot, apa yang dilakukan oleh pemerintah agar membuat mereka tetap aman berkendara, tidak terjadi kecelakaan sampai ke kampung halaman dengan selamat? Ya, sebenarnya kita juga kan punya posko-posko ya nanti ya di jalan arteri maupun jalan nasional. Itu ada didirikan posko juga kerjasama antara kepolisian dengan Kementerian Perhubungan. Manfaatkanlah itu posko-poskonya ya.
ada beberapa nanti yang poskonya terletak di dekat gedung jembatan timbang milik Kementerian Perhubungan. Memang itu didedikasikan untuk para pengguna kendaraan roda 2. Jadi gunakanlah itu untuk istirahat ya. Dan tadi saya sepakat dengan Pak Sony, jangan memaksakan diri. Karena kadang-kadang itu tadi sudah ingin cepat sampai, merasa jalannya lowong gitu ya, udah diterjang aja gitu. Padahal mungkin kondisi tubuh tidak lagi fit ya. Jadi posko itu mohon bisa dimanfaatkan. Dan kalau merasa tidak enak badan juga ya di situ ada layanan kesehatan. Jadi bisa dimanfaatkan juga. Baik, terima kasih Mbak Adita, terima kasih Pak Sony. Mungkin sekarang saya akan hadirkan kepada Anda apa pendapat masyarakat dengan fenomena mudik motor ini. Sudah rekan kami Prima yang siap mengabarkan di sana. Prima silakan. Halo, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Ya, saat ini saya sedang ada di tempat makan. Saya akan menanyakan tanggapan warga di sini mungkin sedang berbuka puasa. Mari ikuti saya. Halo, selamat malam Mas. Ya, dengan Mas siapa? Saya Roy. Mas Roy. Mas Roy pernah nggak mudik naik motor? Kebetulan sih nggak pernah karena kampungnya jauh. Di mana tuh? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, tapi kan banyak banget nih Mas Roy, setiap tahun pemudik yang menggunakan sepeda motor. Sering lihat juga di media atau di jalanan langsung. Tanggapan Mas Roy, ngelihat pemudik yang naik motor, kira-kira sebetulnya aman nggak sih? Selama berkendaranya aman, terus patuh rambu-rambu lalu lintas, motornya juga safety, nggak ada kendala ya, harusnya aman sih. Jadi kembali lagi ke pengendaranya sendiri ya. Oke, kalau di sebelahnya nih dengan Mas siapa? Oh, Ilham. Mas Ilham. Ya. Oke, Mas Ilham pernah mudik naik motor? Pernah. Waktu itu sebelum puasa saya mudik pakai motor. Iya. Mas Ilham kampungnya di mana? Di Bandung. Iya. Jadi deket ya. Nah, kalau naik motor ke Bandung itu berapa jam kalau mudik, macet nggak sih? Itu kalau kemarin kebetulan saya tidak macet. Jadi cuman hanya 1,5 jam aja udah sampai kok. Termasuk sering nggak naik motor ketika mudik? Enggak sih, kalau bareng keluarga sih kita biasanya pakai mobil. Tapi kalau untuk sendirian karena kemarin keperluannya cuma keperluan untuk ke makam ibu aja, jadi saya pakai motor. So far aman-aman aja ya? Aman, terus efisiensi lagi. Dari segi waktu kah atau dari budget? Dari budget juga, dari segi waktu juga efisiensi. Apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika mau mudik atau perjalanan jarak jauh naik motor? Oke, yang pertama mungkin helm, itu udah pasti. Terus motor juga sebelum dipakai jarak jauh harus diservis dulu. Nah, pakaian kita jangan lupa pakai jaket sama celana jeans biar safety dan sepatu. Baik, terima kasih nih Mas Ilham tadi ya untuk tips-tipsnya. Baik. Ya, pemirsa, itu tadi tanggapan warga ya. Tadi ada yang belum pernah mengendarai sepeda motor, ada juga yang memang mudik menggunakan motor karena efisiensi waktu dan juga budget. Demikian Caca, kembali ke Anda di studio.